Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen ketiga materi termokimia. Materi kimia kelas 11 semester 2. Kali ini saya bahas 10 soal pilihan bergandanya ya. Yuk langsung aja saya mulai. Soal nomor 1 ada kalor hasil pembakaran 44 gram LPG mampu menaikkan suhu 1 liter air dari 27 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Jika LPG ini dianggap hanya tersusun atas senyawa propana ya, C3H8 dengan massa molar 44 gram per mol dan dianggap seluruh kalor hasil pembakaran LPG itu digunakan untuk memanaskan air tadi. Berapa sih perubahan entalpi reaksi pembakaran LPG tersebut? Delta H-nya yang ditanya ya. Oke, ini pelan-pelan ya. Kita ke ini dulu ya. Cari kalor yang dilepaskan ya dari pembakaran itu ya. Nah, Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, M di sini adalah massa ya. M di sini sama dengan massa air. Tapi masalahnya airnya masih dalam volume ya. Liter itu volume ya. Jadi 1 liter sama dengan 1000 mililiter ya. Sama dengan 1000 cm kubik. Nah, jadi kita nyambung ke sini. Rho atau massa jenis air itu adalah perbandingan antara massa dengan volume. Nah, jadi rho-nya kan 1. Massa kita nggak tahu, tapi volumenya itu adalah 1000 cm kubik itu. Nah, nanti massanya dalam gram. Jadi kan pasti dapat massanya ya sama kan? Massa sama dengan volumenya karena rho-nya 1. 1000 gram. Itu yang kita masukkan ke sini. 1000. Oke. Lalu kali C. C ini kalor jenis 4,2. Delta T ya selisih dari T awal dengan T akhir. 75 dikurang 27. Ya, berarti 48 ya. Nah, ini dihitung dapatlah ini 201.600. Ini masih dalam joule karena tadi 4,2-nya itu joule ya. Kita ubah ke kilojoule bagi 1000. 201,6 kilojoule. Inilah kalor ya. Kalornya yang dihasilkan. Lalu kita cari mol. Mol dari yang dibakar itu si C3H8-nya. Cari mol kan masih ingat ya. Mol sama dengan massa per mR atau mm ya di sini ya. Massanya 44 gram. MM-nya juga 44 ya, berarti molnya ya 1. Dapat Q, dapat mol, kita bisa dapat delta H. Ingat delta H kan min Q per mol. Udah. Min itu karena reaksinya exotherm ya. Atau bisa dilihat dari 27 ke 75 suhunya naik exotherm itu ya. Q-nya 201,6 kilojoule, molnya 1. Udah berarti min 201,6 kilojoule per mol. Itulah perubahan entalpinya. Maka opsi yang tepat adalah yang E. Oke. Nomor 2, ada reaksi pembentukan CO2 menghasilkan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Pembentukan H2O kalornya 285,8 kJ per mol. Jika reaksi pembakaran metana menghasilkan kalor 890 kJ per mol, maka delta H pembentukan metana itu berapa? Nah, ini kata kuncinya di sini adalah kita main dari pembakaran metana ini. Metana tahu ya CH4. Yang namanya dibakar ditambahkan O2. Sempurnanya menghasilkan CO2 plus H2O. Jangan lupa setarakan dulu ya. C sudah berarti hanya kali 2 kali 2.
Inilah yang delta H-nya minus 9, berapa tadi? Minus 890 kilojoule per mol. Ini ya. Nah, dari mana sih dapat delta H ini? Atau delta H ini sebanding dengan total delta HF0 dari produk yang kanan lah ya, zat kanan, kurang total delta HF0 atau delta pembentukan ya, zat-zat yang di kiri. Oke. Nah, jadi ini delta H. Yang di kanan ada CO2 dengan H2O. Berarti delta HF0 CO2 tambah. Nah, ini koefisiennya kepakai. Nah, itulah kenapa harus disetarain ya. 2 kali delta HF0 H2O. Itu yang kanan ya. Dikurangin yang kiri. Yang kiri delta HF0 CH4 tambah delta HF0 untuk O2. Nah, untuk unsur bebas kayak O2 seperti ini, delta HF-nya 0-nya itu 0 juga ya. Jadi ini coret aja. Udah tinggal masukin angkanya ya. Delta H-nya kan min 890. Sedangkan untuk CO2 ini dia. Nah, kan ada kata menghasilkan. Menghasilkan itu bertanda negatif ya. Jadi di sini min 393,5. Itu untuk si CO2. Tambahkan 2 kali. Nah, untuk H2O juga menghasilkan. Itu berarti negatif ya. 285,8. Dikurang. Nah, ini yang ditanya. Delta HF0 si CH4. Yang lain kan angka, ini tinggal dia sendiri. Pasti kan bisa dapat. Min 890, kita bongkar ya. Sama dengan min 393,5. Ini kan plus ketemu minus jadi minus ya. 2 kali 285,8 itu min 571,6. Oke. Lalu dikurangin delta HF0 CH4. Kalau dipindahkan delta HF0-nya si CH4 ke kiri berarti tandanya jadi plus ya. Berarti min 393,5 kurang 571,6. Nah, minus 890-nya pindah ke kanan jadi plus. Nah, ini saya dapat hasilnya minus 75,1 kilojoule per mol. Nah, ada nih opsi yang tepat yang dadu. Oke, yang perlu diingat di sini menghasilkan, ada kata menghasilkan tuh negatif ya. Oke. Pembakaran negatif juga ya delta H-nya. Lanjut nomor 3, perhatikan persamaan termokimia berikut. Ada 3 persamaan termokimia. Berdasarkan persamaan termokimia yang 3 di atas, tentukan delta H pembentukan CaOH2. Nah, jadi kata kuncinya adalah di sini pembentukan CaOH2. Dia nggak diberitahu dalam bentuk reaksi. Jadi tugas kita adalah membuat reaksi itu. Nah, CaOH2 itu yang dibentuk katanya ya. Yang dibentuk itu taruh di sebelah kanan. Ca ya dari Ca, O itu dari O2, H itu dari H2. Ini langsung setara kebetulan ya. Nah, ini lain ditanya delta H-nya berapa. Oke. Jadi tugas kita adalah mengkotak-katik 3 persamaan termokimia yang tadi. Nah, caranya gimana? Kita lihat aja yang mirip-mirip ya. Yang sama ya. Jadi kan ini CaOH2 itu kan ada di kanan 1 mol. Reaksi keberapa yang ada CaOH2? Cuma ada di 1 nih. Jadi persamaan termokimia 1 tulis aja seperti biasa, diulang lah, tulis ulang. CaO tambah H2O menghasilkan CaOH2. Demikian juga dengan delta H-nya ya. Min 64 kilojoule. Oke, aman yang data 1. Data kedua, apa yang mirip? Ada Ca diminta di kiri tapi 1 mol, koefisien 1 ya. Ada nih Ca di kiri tapi koefisien 2. Gitu ya.
Maka data kedua kita bagi dua. Bagi dua semua koefisiennya yang dibagi dua ya. CA-nya jadi tinggal 1, O2-nya jadi setengah, CaO-nya jadi 1. Kita bagi dua semua kan. Delta H-nya juga sama. Jadi min 1269 kita bagi 2. Dapat ini minus 634,5 kilojoule. Dengan cara yang sama, cari lagi data 3 kita mau apain. Di data 3 itu ada H2. Ya, H2 tapi yang diminta 1 mol, koefisien 1, yang dikasih tahu koefisien 2. Jadi kita apain? Sama, bagi 2 juga. H2-nya jadi tinggal 1, O2-nya jadi setengah, H2O-nya jadi 1. Delta H-nya jangan lupa dibagi 2 jadi tinggal min 285,5 kilojoule. Kita buktikan dulu ya, benar nggak nih? Sisi yang berlawanan kita bisa coret. Ini kayak CaO kan ada nih. H2O juga ada. Satu sisi kita jumlahkan. Nah, jadi kan yang tinggal Ca turun. H2 turun. O2 setengah tambah setengah 1. CaOH2 ini. Udah pas, reaksinya udah pas. Delta H-nya gimana? Ya tinggal jumlahkan aja semua yang di atas itu. Dapat min 984 kilojoule. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Lanjut nomor 4, perhatikan skema tahapan reaksi pembentukan N2O5 berikut. Berdasarkan hukum Hess, nilai delta H1 pada diagram tersebut sebesar berapa? Ini yang ditanya ya. Jadi hukum Hess bilang itu kan jalannya reaksi itu tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi itu cuma keadaan awal dan akhir. Jadi sebenarnya carilah sumber tanda panah pertama sekali itu ada di mana. Dan endingnya mengarah kemana. Jadi kalau sepakat pasti semuanya awalnya di sini. Dia ada yang ke kanan, ke bawah, terus ke kiri. Endingnya di sini. Setuju kan? Nah, jadi mau dia dari sini, ke sini, ke sini, itu sama aja dengan kalau jalannya dari sini. Gitu ya. Jadi kan kalau dia ke kanan itu ada melewatin delta H1. Jumlahin semua. Delta H2 dengan delta H3. Nilai itu sama aja kalau langsung sama dengan delta H4. Jadi dia nggak pengaruh dia berapa step dia, berapa jalur, berapa tahap, nggak masalah. Yang penting pasti sama katanya. Selama awal dan akhirnya sama. Oke, lalu yang ditanyakan adalah delta H1 ya. Berarti delta H4 min delta H2 min delta H3. Delta H4-nya 22,6 ya ini. Kurangin. Delta H2 mana? Minus ya, hati-hati. Min 228,2 dikurang. Delta H3 juga minus. Min 110,2. Jadi 22,6 jadinya ditambah ya. 228,2 tambah 110,2. Ini hasil akhirnya saya dapat plus 361. Opsi yang tepat adalah yang E. Ya, jadi hukum Hess itu nggak bermasalah dia berapa rute, berapa tahap. Yang penting selama kita tahu keadaan awal dan akhir kita bisa ketemu ya. Nomor 5 ini energi ikatan rata-rata. Ini ada datanya. CC, ada yang rangkap, ada yang single. Hati-hati ya. Hitung delta H untuk reaksi ini. Jadi saya ulang reaksinya CH2 tambah H2O menghasilkan CH3 CH2 OH. Nah, karena ini energi ikatan rata-rata jadi kita gambarkan ikatannya. Ini kan C2H4 ini ya. Ini H, ini H. Inilah gambar CH2 CH2.
Lalu H2O harusnya familiar ya. H2O. Yang kanan CH3. Lalu ada CH2. Lalu ada O, ada H. Nah, jadi ini kiri, ini kanan. Delta H itu adalah total dari energi ikatan yang putus, yang kiri, dikurang yang terbentuk yang di kanan. Simpelnya ya, kiri kurang kanan. Berapa kiri, berapa kanan ya kita bongkar dulu masing-masing. Yang kiri. Tahu, ini kan yang kiri dan kanan ikatan ada yang sama. Misalnya ini, CH ada 1, 2, 3, 4. Di kanan kita juga buang 4. 2, 3, 4. Masih ada sisa 1 deh ya. Apalagi yang ada yang sama di kanan dan kiri? OH. Ini ada 1, di sini ada 1. Jadi yang kiri itu yang sisa cuma ini. C rangkap C, ya kan? Senilai 607. Lalu ada 1 buah ini. OH. Karena satunya udah kita eliminasi. OH 460. Habis. Yang kiri jadi totalnya adalah 1067. Yang kanan sisa ini. C single. Hati-hati ya. Single double tuh beda nilainya. 343. Masih ada 1 buah nih. CH. CH berapa? 410. Masih ada 1 buah ini. CO. CO 351. 4 0 11. Udah, delta H-nya ya, total yang kiri atau total yang putus kurang total yang terbentuk. Berarti sama dengan 1067 kurang 1104. 1104 min 37. Jadi opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut 6, ada suatu percobaan membakar 5,4 gram C6H4O2 di dalam kalorimeter yang punya kapasitas kalor atau kapasitas panas 7,85 kJ per derajat Celcius. Apabila suhu dalam kalorimeter berubah dari 23,5 derajat Celcius jadi 30,5 derajat Celcius, kalau reaksi pembakaran setiap mol senyawa C6H4O2-nya berapa? Oke, jadi Q-nya kan sebenarnya kita cari. Nah, kalau untuk data yang dikasih tahu kapasitas panas atau kapasitas kalor, itu C besar ya, dikalikan dengan delta T. Udah, nih langsung dapat kita. C besarnya 7,85. Ini satuannya coba deh kita buat ya. Delta T selisih dari akhir dengan awal. Itu kan kalau dikurang hasilnya 7 itu kan. Ini kali 7 derajat Celcius. Maka ini bisa dicoret nanti kan. Oke, jadi dapatlah Q-nya 54,95 kJ. Itu dulu. Nah, karena kan yang ditanya kan perubahan ya, berarti delta H ya. Nah, delta H kan satuannya kilojoule per mol. Maka kalau udah dapat kilojoule, cari mol. Mol dari si C6H4O2. Cari mol, massa dibagi MR-nya. Tuh, MR-nya belum dikasih tahu juga ya. Massanya 5,4. MR-nya ya harus hitung. C kan 12. 12 kali 6 berarti 72 ya. H 4 kali 1 4. O 16 kali 2 32. Berarti 108. Oke, ini berarti 0,1/20 ya, 0,05 mol. Udah dapat Q, dapat N, masukkan rumus. Delta H sama dengan min Q. Kenapa diminuskan? Ya karena tadi pembakaran itu exotherm ya.
min Q per N. Min 54,95 kilojoule per molnya 0,05 mol. Dapatlah saya ini dapat hasilnya minus 1099 kilojoule per mol. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Lanjut soal nomor 7, soal HOTS katanya. Ada diketahui data perubahan entalpi sebagai berikut, ada 1, 2, 3. Yang ditanya besarnya delta H atau perubahan entalpi pembentukan standar siklopropana. Siklopropana itu ini ya, CH2 3 kali ya. Yang ditanya adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, paham ya kalau C ini pembakaran, ya kan? C pembakaran, F pembentukan. Oke, jadi kita mulai dari ini, CH2 3 kali ini dibakar dulu. Jadi kan CH2 3 kali sama dengan C3H6 ya. Jadi C3H6 dibakar, tambah O2, hasilnya CO2 plus H2O. Nah ini delta H-nya sama dengan min P. Ini. Itu dulu ya. Oh ya, jangan lupa setarakan ya. O-nya jadi 9/2. Saya nggak bahas lagi secara khusus tentang penyetaran reaksi ya, karena pasti sudah bisa ya. Nah ingat ya bahwa ini delta H sama dengan total dari delta HF0 kanan produk kurang total dari delta HF0 kiri atau reaktan. Nah jadi bongkar dulu deh. Delta H sama dengan yang kanan itu ini ya, 3 kali delta HF0 CO2 tambah 3 kali delta HF0 H2O. Itu yang kanan. Kurangin yang kiri delta HF0 C3H6. Kalau ini delta HF0-nya 0 ya, unsur bebas begini. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Delta H itu minus P. Untuk CO2, nah jadi kalau yang 2 ini, dia kan delta HC ya. Ini kalau dibuat reaksi berarti C plus O2, kan dibakar dia. Jadi CO2. Delta H sama dengan minus M, kilojoule per mol. Tapi kan kita juga bisa baca ini sebagai delta HF0. Delta HF dari CO2. Nah, jadi satu reaksi ini bisa diartikan dua gitu lah. Bisa delta HC dari CO dari karbon, C yang dibakar, bisa delta HF atau pembentukan CO2. Ya, jadi nomor yang poin kedua ini sama ya. Delta HC itu bisa sebagai delta HF. Jadi angkanya masukkan 3 kali minus M ya. Tambah 3 kali H2O tadi berapa? Minus N. Nah, yang ditanyakan ini delta HF0 C3 H6-nya ini yang ditanya. Atau min P sama dengan, jadi min 3M ya. Ini jadi minus juga ya, minus 3N minus delta HF0 C3 H6. Atau bongkar lagi lah, min P sama dengan, ini kan kita bisa min 3 M tambah N kan, dikurang delta HF0 C3 H6. Pindahkan delta HF0 C3H6-nya ke kiri jadi bertanda positif. Baru min 3 M tambah N, min P-nya pindah ke kanan jadi plus kan. Atau kalau kita susun ulang jadi P min 3M plus N kilojoule per mol. Mana nih? Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 8, ada 2 persamaan termokimia yang dikasih tahu. Reaksi antara besi 3 oksida Fe2O3 ya, dan logam aluminium Al menghasilkan lelehan besi dan aluminium oksida.
Jika massa besi yang terbentuk 280 gram, kalori yang dilepaskan berapa kilojoule? Oke, jadi kita bongkar dulu kata-katanya ini ya. Reaksi antara besi 3 oksida. Besi 3 oksida itu Fe2O3. Logam aluminium ya Al. Hasilnya katanya besi dengan aluminium oksida Al2O3. Nah, kita harus cari delta H-nya dulu nih. Dari mana? Ya kita ini anggap 1 ya, ini 2. Kita kotak-katik tuh persamaan termokimia 1 dan 2. Nah, kalau dilihat, oh sorry, ini belum setara ya. Gampang lah, setaranya tinggal kali 2 aja. Nah, ini langsung kelihatan nih, ada Al2O3 di sebelah kanan. Sama kan? Artinya data 1 biarkan tulis ulang lah gitu, tetap 2Al tambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3 dengan delta H min 1670 kJ. Lalu yang kedua, kan ini langsung kelihatan dia di kanan, sementara diminta di kiri. Balik. Balik itu artinya produk jadi reaktan, reaktan jadi produk ya. Jadi ini Fe2O3, tukar posisi ya, 2Fe, 3/2O2. Jangan lupa kalau pindah posisi atau dibalik, delta H-nya berubah tanda. Ini jadi plus. Oke, maka dapatlah di sini delta H-nya sama dengan, ya jumlahkan aja yang di atas itu, minus 848 kilojoule. Oke, jadi udah ketahuan ya. Jadi dari reaksi ini dapatlah minus 848 kilojoule kalornya. Ternyata massa besi yang terbentuk adalah katanya yang diminta adalah 280 gram. Mana besi ini? Nah, jadi hati-hati ya. Ini kan 2Fe, artinya koefisien itu kan bisa mol ya. Jadi 2 mol Fe itu kalornya ini 848 kilojoule. Paham ya? Berarti kalau 1 mol Fe akan melepaskan kalor sebesar berapa? Ya bagi 2. 424 kilojoule. Yang ditanya berapa mol? Ya kita cari nih. 280 gram Fe berapa mol? Jadi mol Fe sama dengan 280 bagi 56. Ini 5 mol ya. Jadi kalau 1 mol 424 kilojoule, maka 5 mol berapa kan gitu. Ya tinggal Q-nya 424 kali 5. 2120 kilojoule. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, lanjut soal nomor 9 yang HOTS. Perhatikan diagram berikut. Ini tadi mirip sama soal nomor berapa ya tadi ada ya, hukum Hess. Yang ditanya delta H3 berapa kilojoule. Ini yang delta H3-nya. Nah, tugas kita cuma menentukan, mengecek mana sih keadaan awal dan akhir ya. Lihat semua tanda panah berawal dari mana. Pasti dari sini. Inilah keadaan awal, sepakat ya? Kalau lihat akhir, semua tanda panah berakhir di sini. Nah, jadi ada 2 rute. Ini tahap 1. Ini dia jalur yang satu lagi. Jadi jalur 1 sama dengan jalur 2. Dia nggak mau tahu jalur 1, jalur 2 lebih panjang mana, dia nggak mau tahu. Yang penting awal dan akhirnya itu sama, pasti semua jalur akan menghasilkan angka yang sama. Oke, jadi bisa dibilang, jadi delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 nilainya sama dengan delta H4. Delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 nilainya sama dengan delta H4. Tapi kan yang ditanya delta H3 ya. Jadi delta H3 sama dengan delta H4 min delta H1 min delta H2. Tinggal masukin angka-angkanya. Delta H4 min 1548. Delta H1 138 ya. Tandanya plus kan. Dikurangin delta H2 itu minus 1400 ya.
atau min 1548 min 138 jadi plus ya. Nah, dapatlah hasilnya minus 286 kJ. Itulah delta H3-nya. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Terakhir, HOTS lagi soal nomor 10, ada persamaan termokimia lagi. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang ditanya besarnya delta H untuk reaksi ini. Sama seperti soal nomor berapa lagi tadi, ada 2 soal seperti ini tadi udah kita kerjakan. Harusnya bisa ya. Nah, jadi untuk reaksi targetnya dulu. Reaksi targetnya tulis dulu ya. Kan CS2 tambah 6H2O2 menghasilkan CO2 plus 6H2O plus 2SO2. Nah, kita harus mengkotak-katik ketiga data di atas. 3, 2, 1. Yuk kita mulai. Mana yang kelihatan langsung jelas? Nih, saya langsung lihat nih CS2 1 mol koefisien 1 sama-sama di kiri. Tinggal tulis ulang. Jadi CS2 tambah 3O2 menghasilkan CO2 plus 2SO2. Delta H-nya pun tulis ulang. Min 1077. Lalu ke data berikutnya. Nih, ada H2O2. Nih, tapi beda posisi ya. Yang diminta di kiri, yang dikasih tahu di kanan. Dan yang diminta itu 6 koefisiennya. Sementara yang dikasih tahu 1. Paham ya? Jadi yang 2 ini diputar terus kali 6. Jadinya dia 6H2O2 menjadi 6H2 tambah 6O2. Delta H-nya kan berubah tanda ya, karena dibalik jadi plus. Tapi jangan lupa kali 6. 188 kali 6, 1128. Nah, untuk data yang ketiga, saya langsung lihat nih, ada H2O di kanan. Sama-sama di kanan, tapi beda jumlah. Maka data ketiga kita kali 6, sorry. 6H2 tambah, terus setengah kali 6 jadi 3 ya. 6H2O. Jangan lupa lagi-lagi delta H-nya juga harus dikali 6. Min 1716. Tanda minnya tetap ya. Kita pembuktian itu penting ya. Yang berbeda, beda posisi kita bisa coret. Ini kan 3O2, 3O2 jadi 6O2. Ini ada 6O2 di kanan. Nah, jadi ini bisa dieliminasi. Lalu ada 6H2, 6H2. Ya kan? Apalagi nih? Habis ya. Nah, CS2 turunkan. 6H2O2 turunkan. CO2 turun. 2SO2 turun. 6H2O turun. Pas. Delta H-nya tinggal jumlahkan semua yang di atas itu. Saya dapat di sini minus 1665 kJ. Opsi yang tepat adalah yang B, bola. Oke, demikian ya pembahasan soal-soal pilihan berganda asesmen 3 materi termokimia. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.